terima kasih Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan kepada saya menanggapi apa yang disampaikan, yang dijelaskan oleh Bapak dari Provinsi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan dari tim penyusun tadi. Kalau secara umum judul Raperda ini sangat kami dukung, Pak. Semangatnya sangat kami dukung. Kami mendukung perlindungan terhadap perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat ini. Makanya bahkan kemarin ini kami yang mengusulkan perda ini masuk dalam program perda tahun ini. Kami yang mengingatkan Dinas Kehutanan kemarin, pokoknya harus masuk tahun ini. Hanya saja saya mendengar tadi yang dijelaskan oleh Dinas Kehutanan baik provinsi maupun kabupaten itu tidak menjawab apa yang menjadi semangat tim penyusun. Menurut saya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena setelah saya baca ini dan mendengar penjelasan, perda ini hanya secara umum membuat kriteria masyarakat hukum adat ini seperti apa, dan pada akhirnya prakteknya nanti hanya sebagian saja masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang diakui sebagai masyarakat hukum adat. Perda ini tidak mengakui saya sebagai masyarakat hukum adat, Pak. Saya adalah masyarakat hukum adat di Kabupaten Gunung Mas ini. Mungkin Bapak Ibu 25 anggota, bukan mungkin 25 anggota DPRD yang hadir hari ini semuanya masyarakat hukum adat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kami di sini adalah suku asli yang turun temurun tinggal di Kabupaten Gunung Mas ini. Sebelum negara ini ada, kami sudah ada. Jadi perda ini bukan mengaku masyarakat hukum adat secara keseluruhan, tapi malah mempersulit masyarakat hukum adat. Saya baca perda ini secara keseluruhan. Harus ada kriteria ini, kriteria itu. Oke lah kalau untuk wilayah adat, hutan adat, oke lah ada syaratnya ini dan itu. Tapi kalau untuk status masyarakat hukum adat, itu syarat mutlaknya adalah orang asli di sini. Tidak perlu lagi ada syarat-syarat. Itu kita ini jangan terlalu mengikuti apa yang diarahkan oleh pusat. Yang disampaikan oleh tim penyusun tadi, kita selalu didikte oleh pusat, Pak. Perda ini katanya perlakuan masyarakat hukum adat, tapi yang diakui tadi cuma Tumbang Anoy, Muhoroy. Sedangkan kami yang kampung lain, saya yang orang tua saya, leluhur saya ada mendirikan 1, 2, 3 kampung di Kabupaten Gunung Mas ini tidak diakui. Bahkan Keleka kami ada di Dapil 3 sana, kami tidak diakui kalau tadi banyak syarat seperti itu. Jadi saya ingin perda ini mengakui bahwa penduduk masyarakat Gunung Mas itu adalah masyarakat hukum adat. Baru silakan ada kriteria wilayah hukum adat itu syaratnya ini, hutan adat itu syaratnya silahkan. Tapi statusnya dulu harus diakui di perda ini. Itu yang kami mau. Kalau saya membaca ini dan mendengar penjelasan dari Bapak tadi, itu tidak menjawab, Pak. Belum lagi kita kaitkan dengan perda masalah larangan membakar hutan dan lahan. Jelas di perda provinsi itu mengatakan yang boleh membakar lahan untuk berladang itu hanyalah masyarakat hukum adat. Kalau kita tetapkan perda ini dan yang siap hari ini hanya Tumbang Anoy dan Muhoroy, berarti hanya 2 daerah itu saja yang bisa membakar lahan untuk berladang. Daerah lainnya tidak bisa. Belum lagi kita bicara masalah tradisi kearifan lokal yang erat kaitannya masalah hukum adat. Masyarakat hukum adat ini bukan hanya bicara masalah hutan adat, bukan cuma itu, banyak hal. Banyak hal. Makanya saya ingin pokoknya perda ini kalau masih seperti ini kami tidak akan menyetujui, Pak. Kalau saya pribadi, nggak tahu kalau teman-teman. Kalau saya pribadi, kalau tidak ada pasal mengatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah masyarakat Kabupaten Gunung Mas asli, gitu kan. Nah, silahkan kalau ada kriteria tadi, silahkan itu buat untuk pemetaan wilayahnya hutan adat, silahkan. Tapi untuk status kami mutlak, masyarakat untuk status kami mutlak harus ada di perda ini adalah penetapan bahwa masyarakat asli Kabupaten Gunung Mas adalah masyarakat hukum adat. Mungkin itu, Pak, dari saya. Terima kasih. Silakan untuk Ketua BPS. Iya. Terima kasih
Pak Ketua atas kesempatan yang disampaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, mungkin perlu kita jelaskan juga, yang menjadi dasar utama dari Perda ini satu-satunya yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar ya. Karena Undang-Undang tentang masyarakat hukum adat, sepengetahuan saya belum disahkan oleh DPR. Jadi satu-satunya aturan hukum tertinggi yang kita pakai adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Nah, yang kami tuntut di Perda ini, poin pertamanya adalah negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Itu dulu. Nah, bicara hak-hak tradisionalnya, seperti kita tahu ada hutan adat, ada wilayah adat, ada desa adat, ada kearifan lokal yang berada di situ. Yang kita tahu ada peraturan tentang peraturan Menteri Kehutanan masalah hutan adat, ada peraturan Menteri Desa tentang desa adat juga ada. Nah, itu kita akui ada syarat-syarat tertentu yang kita harus penuhi. Yang kita tuntut sebenarnya di Perda ini yaitu adalah status kita saja. Status kami yang masyarakat asli Kabupaten Gunung Mas ini yang sudah ratusan tahun mendiami Kabupaten Gunung Mas ini adalah masyarakat hukum adat, cuma status saja. Kalau tadi dijawab dengan definisi yang poin 8, itu hanyalah definisi, tapi dibantah lagi oleh bab 3 ini bahwa masyarakat hukum adat itu adalah ada kriteria yang ditetapkan oleh bupati. Jadi harus ada kriteria lagi. Yang kami tuntut di Perda ini hanyalah statusnya. Kalau hutan adat silakan kita akui memang ada aturannya. Kalau boleh itu di pasal ini ada bahwa masyarakat Gunung Mas yang asli Kabupaten Gunung Mas, atau seperti apa redaksinya, intinya mengakomodir bahwa kami yang asli Kabupaten Gunung Mas ini adalah masyarakat hukum adat. Nah, kenapa saya ngotot seperti ini? Karena tadi dijelaskan oleh Dinas Kehutanan Provinsi maupun tim yang saat ini yang siap syaratnya sesuai Perda ini hanya ada 2 desa. Pertanyaannya bagaimana desa yang lain? Ada jaminan nggak 1, 2, 3 bulan setelah ini saya Kabupaten Gunung Mas bisa mengikuti syarat seperti itu? Tidak ada jaminan kan? Nggak ada yang berani menjamin. Sedangkan kita ini bermasyarakat terus berjalan. Seperti yang saya sampaikan tadi, masalah Perda tentang membakar lahan untuk berladang. Itu jelas di dalam perdanya itu yang boleh membakar lahan itu hanyalah masyarakat hukum adat. Kalau kita tetapkan syarat seperti ini, nanti yang sudah siap itu hanyalah Tumang Anoy dan Muhuroi. Itu sekali lagi saya jelaskan. Ini kita tidak hanya berbicara masalah hutan adat. Silakan. Kemudian kita juga ada Perda Kearifan Lokal. Di Perda Kearifan Lokal itu ada tuak, ada tradisi-tradisi lokal. Dan yang bisa melaksanakan itu adalah masyarakat hukum adat. Jika masyarakat hukum adat tidak diakui di Perda ini, berarti nanti yang bisa melaksanakan Perda Kearifan Lokal itu hanyalah yang siap saat ini hanya Tumang Anoy dan Muhuroi saja. Jadi kita ini sudah terbiasa membuat aturan, judulnya enak tapi teknisnya mempersulit masyarakat. Oke, untuk menentukan wilayah hanya itu aja sebenarnya. Pengakuan bahwa ada di sini dijelaskan, ditetapkan di Perda ini bahwa masyarakat Gunung Mas yang asli, nah mungkin yang asli itu bisa didefinisi lagi. Misalnya yang asli itu suku Dayak Ngaju dan Danum misalnya, lebih spesifik seperti itu di Perda ini. Jadi hal yang simpel seperti itu saja menurut saya. Jangan kita membuat aturan sesuatu yang akhirnya kita menetapkan pengakuan masyarakat hukum adat yang akhirnya hanya cuma 2 desa yang bisa kita akui. Bahkan ketua dewan adat Dayak saja bukan menjadi masyarakat hukum adat kalau seperti ini, karena dia berdomisili di Kur ini, bukan orang di Tumang Anoy. Dan saya bukannya tidak setuju dengan Tumang Anoy dan Muhuroi, saya sangat setuju. Saya sangat setuju dengan ada hutan adat, ada wilayah adat. Saya sangat setuju, tapi hanya yang kami tuntut sini status kami saja sebagai masyarakat. Sesudah status kami sudah ditetapkan di sini, baru nanti kami mengusulkan, misalnya di tempat saya ada Kaleka, ada Bahu, ada hutan adat. Itu yang kami maksudkan. Karena saya sampaikan seperti ini, saya sebagai masyarakat hukum adat, saya mengatakan diri saya adalah masyarakat hukum adat. Kalau dengan aturan yang ada ini,
agak sulit saya memperoleh hak-hak seperti itu. Mungkin itu saja Pak Ketua. Saya tetap harapan saya di pasal ini khusus untuk, saya ini tidak berbicara untuk pengakuan wilayah adat, hutan adat, tapi statusnya aja harus ada pasal di sini menegaskan. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih.